Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Mari kita mulai. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui saat masuk dunia kerja. Nah, salah satu tahapan awal tersebut adalah mengajukan permohonan kepada perusahaan atau instansi yang kita tuju. Permohonan tersebut berupa surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita bahas bagaimana surat lamaran pekerjaan itu. Dasar yang harus dicapai pada materi surat lamaran pekerjaan adalah kalian mampu mendata isi dan sistematika serta menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Apa yang akan kita bahas pada bab ini? Pertama, yang kita bahas adalah hakikat. Nanti kita akan membahas definisi dan sifat dari surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Dalam bab ini, nanti akan dibahas model-model surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, struktur surat lamaran pekerjaan. Dan bagian keempat yang kita bahas adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu, apa perbedaan struktur dan sistematika surat? Struktur nanti akan membahas bagian utama dari surat lamaran pekerjaan yang menunjukkan bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Di dalam sistematika surat, nanti kita akan membahas seluruh bagian surat lamaran pekerjaan, mulai bagian penulisan tanggal hingga penulisan nama terang dan tanda tangan si pengirim. Pertama, hakikat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditujukan oleh perseorangan kepada lembaga atau instansi atau perusahaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu bagian teks eksposisi karena di dalamnya terdapat ciri khas utama yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selain itu, surat lamaran pekerjaan dapat diartikan sebagai permohonan seorang agar diterima menjadi pegawai atau karyawan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal karena surat tersebut ditujukan oleh perseorangan kepada lembaga atau instansi atau perusahaan. Kemudian informasi lowongan pekerjaan tersebut dimuat di media massa dan harus ditulis dengan ragam baku. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan memiliki dua model. Model yang pertama disebut sebagai model gabungan. Model gabungan ini terdiri dari surat lamaran pekerjaan yang ditulis menyatu dengan daftar riwayat hidup. Jadi, dalam surat lamaran tersebut, pelamar menuliskan posisi yang dia tuju, kemudian menuliskan biografi singkatnya, serta kecakapan atau kualifikasi yang dia miliki. Semuanya tertulis jadi satu dalam satu lamaran pekerjaan yang utuh. Kemudian, model yang kedua adalah model terpisah. Biasanya, model ini paling banyak digunakan oleh para pelamar kerja karena surat lamaran dan daftar riwayat hidup ditulis terpisah. Mereka terdiri dari tiap-tiap bagian. Model ini yang paling banyak digemari karena dianggap lebih praktis dan lebih detail dalam mengajukan kualifikasi dari seorang pelamar.
Bagaimanakah struktur surat lamaran pekerjaan? Struktur surat lamaran pekerjaan atau bagian utama yang menunjukkan ciri khasnya sebagai teks eksposisi adalah kita bisa melihat atau menyingkatnya dengan membaca TAP. T adalah tesis, A argumentasi, P-nya ini untuk penegasan ulang. Tesis merupakan bagian pembuka dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Dalam bagian ini, tesis bersifat subjektif. Mengapa disebut memiliki sifat subjektif? Karena dalam tesis dikandung pernyataan bahwa pelamar sangat layak untuk diterima oleh perusahaan yang ia tuju. Berikut contoh pembuka atau contoh tesis. Yang pertama, jika pembuka didapatkan dari informasi dari media massa, pembukanya akan ditulis seperti ini. Penulis menyebutkan asal atau sumber harian dia mendapatkan informasi, kemudian menyebutkan tanggal informasi, serta posisi yang akan dilamar oleh si pelamar kerja. Pembuka yang kedua berasal dari pengumuman resmi instansi. Biasanya dibuka dengan kalimat seperti ini, berdasarkan pengumuman, sebutkan nomor pengumuman resmi dari instansi tersebut, cantumkan pula tanggal, dan sebutkan instansi yang membutuhkan karyawan atau memberikan lowongan kerja tersebut. Contoh pembuka yang ketiga berasal dari inisiatif sendiri. Jadi ini tidak berdasarkan iklan dari media massa atau pengumuman resmi dari instansi. Tentu pembukanya sangat berbeda dengan dua contoh pembuka di atas. Pelamar dapat langsung menuliskan kalimat seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, pelamar langsung menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Artinya, pembuka menyatu dengan biodata pelamar, kemudian dilanjutkan dengan kalimat maksud atau tujuan si pelamar memilih posisi pada perusahaan yang ia tuju. Kemudian bagian argumentasi. Bagian kedua ini merupakan bagian isi. Pada bagian ini berisi paparan singkat biografi, kualifikasi, dan lampiran persyaratan yang dibutuhkan. Contoh argumentasi yang pertama adalah paparan identitas atau identitas singkat si pelamar. Dalam bagian ini kita cukup menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta pendidikan terakhir. Bagian yang kedua argumentasi diisi dengan paparan lampiran persyaratan yang dibutuhkan. Untuk meyakinkan perusahaan bahwa kita benar-benar memenuhi kualifikasi yang mereka butuhkan, nanti pelamar akan mencantumkan beberapa syarat yang dibutuhkan, bergantung permintaan dan kualifikasi yang disebutkan. Bagian ketiga, struktur surat lamaran pekerjaan adalah penegasan ulang. Bagian ini dapat kita sebut dengan bagian penutup. Bagian penutup berisi kalimat yang mengandung upaya meyakinkan lembaga, instansi, atau perusahaan yang dituju untuk menerima pelamar. Artinya, dalam kalimat penutup berisi kalimat persuasif pelamar untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar layak untuk diterima. Contoh penegasan ulang. Demikian surat lamaran pekerjaan saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat ini cukup ditulis secara singkat, tidak perlu berlebihan. Kemudian yang terakhir, yang kita bahas adalah sistematika atau urutan dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan.
Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat, kedua perihal surat, ketiga lampiran, 4 alamat yang dituju, 5 salam pembuka, 6 bagian pembuka atau tesis, 7 isi atau argumen, 8 bagian penutup, 9 salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang pelamar. Sistematika yang biasanya digunakan dan ditulis dengan aturan baku terdiri dari 10 bagian. Bagaimana bentuk penulisan dan contohnya? Kita lihat bersama. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan koma, tuliskan tanggalnya. Bagian yang kedua adalah perihal atau hal surat. Dalam bagian ini, sebutkan tujuan atau isi utama dari surat tersebut. Otomatis akan kita tuliskan perihal atau hal surat tentang lamaran pekerjaan. Bagian ketiga adalah lampiran surat. Lampiran ditulis dengan menggunakan kata dan jumlahnya disesuaikan dengan lembar yang kita cantumkan dalam bagian lampiran untuk meyakinkan perusahaan. Keempat, alamat yang dituju. Penulisannya seperti ini. Ditulis langsung tanpa menggunakan kepada. Langsung dituliskan yang terhormat, kemudian bagian yang dituju, di bawahnya diletakkan alamat dan kota tempat perusahaan tersebut berada dan tanpa diakhiri tanda titik sesudah bagian akhir karena alamat yang dituju itu bukan merupakan sebuah kalimat. Oleh karena itu tidak menggunakan tanda titik. Kemudian salam pembuka, pada umumnya surat lamaran pekerjaan dibuka dengan salam dengan hormat. Bagian keenam, bagian pembuka atau tesis. Tadi sudah kita bahas bersama. Bagian pembuka atau tesis yang saya contohkan ini adalah berdasarkan iklan dalam harian. Jadi si pelamar menuliskan lamaran berdasarkan informasi dari media massa. Bagian argumen saya gabungkan menjadi satu antara identitas pelamar dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagian terakhir, penutup atau penegasan ulang. Ditulis secara singkat, padat dan jelas. Kemudian bagian terakhir, salam penutup. Sebuah surat lamaran pekerjaan ditutup dengan hormat saya. Cukup dituliskan saya, bukan hormat kami, karena yang menuliskan adalah satu orang. Terakhir, penulisan nama terang dan tanda tangan pelamar. Bubuhkan tanda tangan, kemudian di bawahnya dituliskan nama terang dari si pelamar dilengkapi dengan gelarnya. Dari paparan tadi, apakah semuanya sudah bisa dipahami? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Demikian tadi paparan mengenai materi surat lamaran pekerjaan yang pertama. Semoga dapat dipahami dan untuk selanjutnya akan kita bahas yaitu materi ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.